Ya Brandon mungkin di sekarang kamera M3 loh gila. Mungkin kita kasih tahu hari ini lagi ada kegiatan apa. Oke, hari ini adalah hari spesial buat aku sama Dika karena lagi grand restock perfume wedding aku. Karena kemarin pas kita ngeluarin parfum, sebenarnya tuh cuma sebatas souvenir doang gitu, tapi ternyata semua orang tuh kayak enak banget baunya gitu, enak banget, dijual nggak gitu. Terus aku sama Dika mutusin ya udah deh kita jual deh gitu. Terus lucunya adalah nggak cuma keluarga temen yang beli, akhirnya banyak juga orang-orang di Jakarta, di luar kota pada kayak pengen beli. Terus mereka tuh ngerasain kayak, ih gila Brandon baik banget sih bisa ngeluarin parfum buat hari pernikahannya. Sebenarnya tuh aku bikin parfum juga supaya aku bisa inget hari pernikahan aku gitu. Karena indera yang paling kuat kan indera penciuman kan. Jadi pas dicium aku pengen bisa inget kayak hari itu dimana kayak pas lagi sungkeman aku tuh ngomong apa ya, aku tuh sedihnya kenapa ya gitu. Terus siang-siangnya deg-degannya gitu, sorenya happy-nya, deg-degannya lagi, malamnya kayak oh akhirnya plong. Itu tuh kalau ada satu bau yang bikin aku inget ya parfum Ceremony 29 ini aku bikin 29 Ceremony 29 tuh karena 29 itu tanggal nomor favorit aku sama Dika gitu. Terus seremoni supaya tuh ini tuh kayak seremoni gitu, pas make tuh kayak keinget sama seremoni di hari itu. Berarti berawal dari souvenir pernikahan. Terus kita emang bikin baunya tuh lebih unisex kan, supaya cowok sama cewek pakai. Jadi aku sama Dika kita berdua suka apa sih gitu. Aku nggak suka perfume yang kayak baunya mengep gitu, yang kayak kental, pekat gitu, aku kurang suka. Aku sukanya tuh yang kayak lebih citrus, lemon, lebih ada buah-buahan, bau kayunya dikit tapi nggak pedes gitu. Dika pun sama. Akhirnya ya udah terciptalah si Ceremony 29 ini. Berarti tadinya nggak ada niatan buat bikin parfum ya? Nggak ada, not as a business, cuma kayak iseng aja yuk bikinnya buat souvenir yuk gitu. Ternyata rame, banyak yang suka. Terus pas ngeluarin makanya kita bikin batch-nya nggak terlalu banyak awal-awal, sold out gitu. Aku sama Dika langsung deg-degan, wah gimana nih, bikin lagi deh, buka PO gitu. Akhirnya semua orang pada beli lagi, pada suka. Terus semoga juga kayaknya bulan depan udah mulai bisa dijual di retail juga, di toko, nanti ada di mall, nanti semuanya bisa beli, bisa langsung sniffing kan, bisa langsung nyium baunya kayak apa sih gitu. Tapi kamu sendiri nyangka nggak Kak? Maksudnya yang tadinya dari souvenir pernikahan malah jadi ladang uang ya buat kamu dan istri? Iya, akhirnya bisa honeymoon loh. Bisa dikatakan nggak sih ini rezeki pengantin ya? Iya, kalau kata temen aku, biasa kalau pengantin baru tuh difur sama Tuhan, dilancarin rezekinya gitu ya. Bener ya? Tapi seneng banget karena kan kayak gitu kan kita jadi semangat ya, ada sesuatu yang kita buat bareng. Tapi aku sama Dika emang adalah pasangan yang seneng banget ngobrolin semua hal. Dan Dika itu adalah lawan bicara yang menurut aku orangnya pinter, seru gitu. Jadi pas kita ngomongin bisnis, aku tuh mungkin tipe orang yang lebih kreatif gitu ya. Jadi pas kita ngobrol, Dika mau bikin perfume, oke, kayaknya kita harus bikin konsepnya gini deh, kita bikin kontennya gini deh. Oh iya bener. Tapi cara jualannya gimana? Nah Dika yang jago tuh, nanti kita jualannya gini caranya gitu. Tapi kalau aku saling ngisi, kita saling ngisi. Aku tuh yang lebih nyeleneh, yang lebih kayak mikir gini nih biar viral nih, biar hype nih, biar lucu gitu. Kalau Dika gimana biar bisa jualan gitu. Hari ini Dikanya kemana nggak ikut? Ikut di dalam. Jadi kita ganti-gantian. Dika tuh lebih ekstrovert daripada aku sebenarnya. Aku tuh introvert. Jadi Dika lebih banyak ngobrol-ngobrol bareng, aku yang kayak hahaha hihihi gitu. Gitu. Tapi ini jadi bisnis pertama atau sebelumnya udah ada bisnis ini? Bareng? Kalau yang bareng pertama ini, yang bareng pertama. Kalau sebelumnya emang ada sendiri-sendiri. Iya. Gimana nih? Artinya kan udah biasa untuk bisnis, terus tambah lagi bisnis, apalagi bareng. Jadi kayak makin ruwet nggak sih mikirnya banyak gitu? Sebenarnya nggak ruwet tapi seneng karena gimana ya? Bisa dibilang aku sama Dika tuh terbuka banget. Jadi aku tahu Dika tuh kalau kerja tuh seperti apa. Dia tuh tipe orang kalau kerja tuh kalau A sampai Z tuh bener-bener kejarin detail banget gitu orangnya. Sehingga pas kita bikin ini bareng, aku udah tahu karakter dia seperti apa. Kalau Dika pun juga tahu karakter aku. Aku tuh orangnya mudian. Jadi kalau misalnya lagi seneng banget, kalau lagi males banget gitu ya. Tapi aku ngerasa kalau lagi senengnya banget, perform gitu. Oh beneran dikerjain itu, wah bagus banget gitu. Tapi kalau lagi males ya udah males, capek gitu. Kalau Dika tuh yang lebih punya endurance. Kalau kerja tuh bisa yang stabil. Dia tuh depan kantor, makanya dia kan kerjanya di kantor kan. Kalau aku yang kayak entertainment kan, kadang kayak wah seneng. Udah istirahat dulu sebulan capek gitu. Nanti bulan depan baru yuk hajar lagi gitu. Jadi ya kita saling ngisi sih. Dan aku ngeliat Dika seneng sih karena gini. Kadang aku tuh butuh semangat setiap hari, butuh kayak alasan kenapa sih lu harus berjuang gitu, harus usaha lagi. Nah Dika tuh selalu ngingetin aku,
Tapi Dika juga kadang ya senang adanya aku, nggak tahu butuh apa nggak ya, senang adanya aku karena aku suka mikir yang aneh-aneh, yang nyeleneh gitu, yang akhirnya dia refreshing ya, jadi semangat lagi juga gitu ya, gitu. Jadi saling isi kayak gitu sih. Hal yang paling kamu suka dari Dika apa sih, dan yang paling kamu benci atau nggak suka itu kalau Dika ngapain gitu? Yang aku paling suka dari Dika, orangnya very detail. Jadi kadang aku tipe orang yang nggak terlalu suka mikirin detail, kayak bisa bikin acara, udahlah nggak usah random, udah jalanin aja, ntar kita lihat magicnya terjadi seperti apa. Kalau Dika tuh nggak, nanti kalau gini gimana, nanti kalau ini gimana, kita harus mikirin plan gitu. Dan kadang kejadian kayak, wah ternyata beneran nggak bisa ya, tapi Dika udah ada plan. Itu yang aku paling senang sama dia. Tapi nggak cuma kerjaan sih, dalam kehidupan juga orangnya. Makanya tadi aku cerita, sebelum married tuh udah banyak conversation yang susah, yang sulit gitu sebelum nikah. Kalau yang nggak suka, orangnya terlalu terbuka. Jadi kadang kayak kalau ngambek atau kesel sama sesuatu, kayak sebelum aku pergi diceritain dulu, aku kesel banget nih sebenarnya, kenapa yaudah nanti dia aku cerita deh sampai aku pulang gitu. Kan kita jadi kepikiran ya seharian, kenapa ya tadi ya gitu. Kalau aku tuh tipe orang kayak happy dulu, nanti aja deh ceritanya ya, nanti pas pulang kalau waktu udah tepat baru kita obrolin gitu. Jadi kadang kayak aduh, hatinya kan nggak enak ya kalau ada orang bilang kayak ada sesuatu yang terjadi gitu kan. Jadi ya kayak gitu, gemesnya kalau dia terlalu terbuka. Apa saja gimana nih pengantin baru? Udah gimana, ada liburan kemana atau ada rencana lagi kan nih bisnis lancar nih? Oh bisnis, kalau bisnis lancar belum bisa liburan dong. Mau honeymoon, tapi lagi di plan minggu depan baru mau berangkat karena harus selesai ini dulu, makanya lagi bikin party ceremony 29 dulu, baru akhirnya lega, baru selesai semua, masih ada live streaming, masih ada jualan, masih ada party ini, nanti baru semuanya selesai baru bisa honeymoon. Kalau masalah baby sendiri kamu nunda nggak sama Dika? Nggak, kalau masalah baby nggak nunda karena aku sama Dika pengen banget punya baby, karena alasan kita nikah juga kita pengen sesuatu yang lebih besar daripada kita berdua, punya tanggung jawab yang lebih besar, punya kehidupan yang jauh lebih luas gitu kan. Makanya punya baby itu adalah salah satu alasan kenapa kita pengen punya kehidupan lebih besar dan kenapa kita nikah. We wanna have a baby. Pengennya cowok atau cewek sih kalau dari Brandon? Kalau Dika terserah, kalau aku mau cewek. Kenapa tuh? Nggak tahu, seneng aja. Biar jadi cinta pertama ayahnya gitu. Wede, bisa aja lu. Kira-kira gitu deh. Pertanyaan lagi ya? Iya nggak? Tadi kan wawancara ayah juga gitu ya. Ternyata nggak terlalu banyak kasih ujangan karena dirimu tuh yang udah terbuka gitu pikirannya. Komunikasinya waktu sudah menjadi pengantin gimana sih suami istri gitu? Mungkin kalau anak cowok aku nggak tahu ya, mungkin Mas juga ngerasain. Udah nikah belum sih? Udah ya. Kalau perempuan tuh masih teleponan sama orang tuanya everyday ya. Dan kebetulan aku juga tinggalnya tuh lebih dekat sama orang tuanya Dika, jadi lebih sering ketemu. Kalau sama Dedi Mami tuh tinggalnya lebih jauh, sejam 25 kilo. Jadi ketemunya lebih jarang, lebih banyak chatting, nggak sering telepon juga sih. Kadang kalau anak laki kan kayak ngasih tahu di WhatsApp ya udah, nggak ada yang kayak curhat enggak sih. Aku lebih curhatnya banyak kan ke Dika sekarang gitu ya. Cuman setiap hari masih kangen sih. Sekarang tuh aku kan punya anabul di rumah. Dulu tuh kalau misalnya masih tinggal di rumah tuh kalau kangen ngeliatin CCTV kan, Cil lagi ngapain. Sekarang tuh nggak bisa, kayak aku ngeliat tapi nggak bisa ketemu kan. Jadi sedih, ngeliat anabul tapi mereka lagi tidur, mereka lagi apa, tapi aku nggak bisa ketemu. Jadi aku nggak mau ngeliatin CCTV gitu. Itu yang dirindukan ya? Dirindukan ketemu anabul. Setiap kali pulang ditungguin, lucu gitu. Oke, makasih ya Kak.